pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Dan hari ini kita akan belajar pengukuran berat, khususnya bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berat suatu benda. Selamat mengikuti, semoga kalian dapat memahami materi yang akan Burita sampaikan ini dengan baik. Sebelum kita belajar bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berat suatu benda, kita akan melihat beberapa contoh alat ukur berat atau yang sering disebut timbangan. Yang pertama, ini disebut timbangan digital. Ya. Kemudian yang kedua, ini disebut timbangan dacin atau sering juga disebut timbangan bebek atau timbangan kodok. Timbangan ini pada umumnya digunakan oleh pedagang di pasar-pasar tradisional. Kemudian yang ketiga, ini ada timbangan gantung. Ya. Disebut timbangan gantung karena timbangan ini biasanya digantung, kemudian benda yang akan ditimbang juga digantungkan pada gantungan yang berada di bawah ini. Kemudian yang keempat, timbangan duduk. Dan yang terakhir, yang kelima adalah neraca. Neraca ini disebut neraca tiga lengan karena ada tiga lengan pengukuran di sini ya. Ini ada 1, 2, 3. Untuk neraca tiga lengan ini nanti akan anak-anak pelajari ketika kalian berada di kelas 7 SMP. Setelah kalian mengenal beberapa contoh alat ukur berat atau timbangan, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca skala pada timbangan duduk. Maka di layar sudah Burita tampilkan contoh timbangan duduk. Bagian atas ini adalah tempat untuk meletakkan benda yang akan kita ukur beratnya. Kemudian pada bagian bawah, jika anak-anak perhatikan, terdapat lingkaran yang bentuknya seperti jam. Pada lingkaran terdapat angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu terdapat jarum penunjuk. Anak-anak, di sini kebetulan pada skala itu terdapat bilangan 0 sampai dengan 20. Maksudnya apa? Maksudnya timbangan ini hanya mampu mengukur berat benda maksimal 20 kg. Setiap timbangan belum tentu sama kemampuan untuk mengukur berat bendanya. Ada yang skalanya hanya 0 sampai 5. Artinya timbangan itu hanya mampu mengukur berat benda maksimal beratnya 5 kg. Ada juga timbangan yang skalanya hanya 0 sampai dengan 10. Artinya, timbangan itu hanya mampu mengukur benda yang maksimal beratnya 10 kg. Untuk memperjelas skala, maka timbangan ini Burita potong dan skalanya Burita perbesar di sebelah kanan. Anak-anak perhatikan, setiap satu bagian ini adalah menunjukkan 1 kg. Kemudian, pada setiap bagian yang menunjukkan 1 kg ini, dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, dan seterusnya, selalu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita perhatikan, dari 0 sampai 1 dibagi menjadi berapa bagian skala kecil. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kita lihat yang lain lagi, dari 1 sampai 2. Coba kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi,
pada timbangan ini setiap 1 kg dibagi lagi menjadi skala-skala yang lebih kecil, ya, dibagi menjadi 10 bagian. Maka setiap skala yang kecil, bertabli panah yang dari sini ya, skala kecil ini menunjukkan berapa beratnya. Kita perhatikan. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Ya, sama dengan 1000 gram. Nah, karena setiap 1 kg nih dibagi menjadi 10 bagian skala kecil, berarti setiap 1 kg dibagi menjadi 10. Maka setiap skala kecil ini menunjukkan 1000 gram dibagi 10. Cara membagi 10 tinggal notnya dicoret seperti ini. Sama dengan 100 gram. Ya, jadi setiap satu skala yang kecil menunjukkan berat benda 100 gram. Oke, paham ya anak-anak ya? Sekarang kita lanjutkan bagaimana menuliskan berat suatu benda yang ditimbang. Sebagai contoh yang pertama, pada timbangan duduk ini diletakkan buah anggur dan 3 buah telur. Dan kalian perhatikan, jarum pada skala belum menunjukkan angka 1. Artinya, berat anggur dan telur ini kurang dari 1 kg. Karena kurang dari 1 kg, kita perhatikan skala yang kecilnya. Berapa skala kecil? Dari 0 sampai dengan jarum. Ya, sampai dengan jarum penunjuk itu berapa skala kecil? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tulis dulu 5. Tadi, setiap skala kecil menunjukkan berat 100 gram. Maka 5 ini dikalikan 100 gram. 5 kali 100. 0-nya di belakang ini di save. 5-nya dikalikan 1. 5 kali 1, 5. Kemudian 0 ditulis di belakangnya. Berarti 500 gram. Jadi berat anggur dan telur adalah 500 gram. Lalu bagaimana kalau misalnya di soal tulisannya bukan gram tapi kilogram? Nah, anak-anak, di penjelasan sebelumnya kita katakan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Maka 500 gram ini berapa kilogram? Kita tuliskan seperti ini. 500 dibagi 1000. Nah, dibagi setiap 1 kg kan 1000. Nolnya ini kita coret. Nah, seperti ini. Menjadi 5/10. Anak-anak ingat pada pelajaran pecahan di semester 1. 5/10 kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,5. Jadi, berat anggur dan telur yang ditimbang ini adalah 0,5 kg atau 500 gram. Atau anak-anak dapat melihat seperti ini. Pada jarum itu belum menunjukkan angka 1. Ya, jarumnya terletak di antara 0 dan 1. Maka kita tulis dulu 0-nya. Ya. Bisa juga kita tulis seperti ini. 0, kalau akan menunjukkan kilogram ya, 0. Kemudian tadi kita hitung skala kecilnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tuliskan 0,5 kilogram. Nah, kalau seperti ini, ya, anak-anak membaca seperti ini tidak perlu menuliskan 500 dibagi 1000. Akan langsung ketemu 0,5. Kemudian berikutnya
ada pembulatan ke bawah. Anak-anak perhatikan, jarum pada timbangan ini terletak di antara 0 dan 1. Maka pembulatan ke bawahnya kita pakai yang 0 di sini ya, 0. Pembulatan ke atas kita gunakan angka setelah jarum sebelah kanannya yaitu 1. Maka ini 0 kg pembulatan ke bawahnya. Pembulatan ke atasnya 1 kg. Pembulatan terbaik, anak-anak perhatikan, jika di belakang koma ini 5, 6, 7, 8, 9, kita ikut yang pembulatan atas. Maka pembulatan terbaik atau terdekatnya adalah 1 kg. Jika angka di belakang koma itu adalah 1, 2, 3, 4, kita akan mengikuti pembulatan yang di bawah. Bagaimana penerapannya? Kita ikuti contoh berikutnya. Contoh yang kedua, ada anak sedang menimbang permen pada timbangan duduk. Berapa berat permen yang ditimbang? Anak-anak perhatikan, panah pada skala timbangan ini terletak di antara angka 2 dan 3. Maka anak-anak tulis hasil pengukurannya adalah 2 kg. Panahnya tidak tepat pada angka 2. Ada kelebihannya. Lebih berapa? Setelah angka 2 kita lihat skala kecilnya. 1, kita hitung ya. 2, 3. Maka berat permen adalah 2 kg lebih 300 gram. Nah, jika anak-anak diminta untuk menuliskan dengan kilogram saja, ya, maka anak-anak cukup menuliskan 2,3. Ya, 2,3 kg atau 2,300 boleh ya, tapi 0 di belakang angka 3 itu boleh dihilangkan maka menjadi 2,3. Kalau diminta menuliskan dengan satuan gram, anak-anak tuliskan saja 2, kilogramnya dihilangkan, ganti titik, kemudian 300-nya ditulis 300 gram. Nah, seperti ini ya. Kemudian pembulatan ke bawah. Anak-anak perhatikan pada jarum terletak di antara 2 dan 3. Maka pembulatan ke bawah kita pakai angka yang lebih kecil yaitu 2. Pembulatan ke atasnya kita pakai yang lebih besar yaitu 3. Ya, kita pakai 3. Lalu pembulatan terbaik, anak-anak perhatikan, 2,3 kg. Ya, di sini ini 2,3 kg. Karena di belakang koma itu 3 kurang dari 5, maka pembulatan terdekatnya adalah 2. Ya, jadi kalau kurang dari 5 kan dihilangkan. Ini kita tulis ya. Harusnya kan tadi beratnya adalah, kita tulis di sini 2,3. Pembulatan terdekatnya karena di belakang koma ini 3 itu lebih kecil dari 5, maka 3-nya ini dihilangkan menjadi 2. Jadi pembulatan ke bawahnya adalah 2 kg, pembulatan ke atas 3 kg, pembulatan terbaik atau terdekatnya adalah 2 kg. Nah, anak-anak kalau pada soal hanya ditulis hasil pengukuran titik-titik kilogram, maka anak-anak tulis hasil pengukuran sama dengan 2,3 kg. Hasil pengukuran ini pada soal bisa juga ditulis berat permen sama dengan titik-titik kilogram. Maka anak-anak cukup menuliskan
berat permen sama dengan 2,3 kg. Kalau diminta menggunakan gram, maka berat permen sama dengan 2300 gram. Lalu kalau pada soal hanya ditulis pembulatan, tidak ada keterangan kata ke bawah, ke atas, terbaik, yang digunakan adalah pembulatan terbaik ini. Ya, kalau hasil pengukuran itu jika dibulatkan menjadi atau jika dibulatkan berat permen yang ditimbang ini adalah titik-titik kilogram, anak-anak menggunakan pembulatan terbaik. Oke ya, sekali lagi kalau tidak ada istilah pembulatan ke bawah atau ke atas, anak-anak cukup menggunakan pembulatan terbaik atau pembulatan terdekat. Contoh yang ketiga, hasil pengukuran dari buah apel berapa? Kita lihat. Pada skala anak panahnya terletak di antara 1 dan 2, maka berat apel ini sama dengan 1 kg. Lebihnya berapa? Kita lihat skalanya. 1, 2. Maka 1 kg lebihnya adalah 200 gram. Oke. Kalau diminta menuliskan menggunakan kilogram saja, berat apelnya sama dengan 1,2 kg. Kalau diminta menuliskan menggunakan gram, berat apelnya adalah 1200 gram. Seperti ini ya. Pembulatan ke bawah, anak-anak perhatikan, anak panah di antara 1 dan 2. Maka pembulatan ke bawahnya sama dengan 1 kg. Pembulatan ke atas adalah 2 kg. Pembulatan terbaik atau terdekatnya, anak-anak perhatikan. Panahnya dekat dengan angka 1 daripada dengan angka 2, maka pembulatan terbaiknya adalah 1 kg. Itu kalau anak-anak melihat pada skala. Kalau anak-anak melihat pada hasil pengukurannya di sini 1,2 kg. Kita tulis ya, 1,2. Di belakang koma ini adalah 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5. Maka 2-nya dihilangkan menjadi 1. Kita tuliskan di sini. Pembulatannya adalah 1 kg. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, di sini Bu Rita akan mengenalkan juga timbangan dengan skala yang berbeda. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan kilogram. Tetapi setiap 1 kilogram pada timbangan ini, anak-anak perhatikan. Dari 0 sampai 1 dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi timbangan ini berbeda dengan yang tadi. Maka setiap satu skala itu adalah 1000 gram dibagi 5. Setiap satu skala sama dengan beratnya adalah 200 gram. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada ayam yang ditimbang. Beratnya berapa? Anak-anak perhatikan. Jarumnya menunjukkan angka 5 di sini. Menunjuk pada angka 5. Lebih berapa? Lebih 1 skala. Maka beratnya adalah 5 kg. Ingat di sini setiap 1 skala 200. Maka 5 kg 200 gram. Pembulatan ke bawahnya berapa? Pembulatan ke bawahnya adalah
5 kilogram. Pembulatan ke atasnya, anak-anak, setelah 5 itu sudah di sini 6 ya, ada 6. 6 itu sama dengan yang di angka 0 ini dari di sini. Maka pembulatan ke atasnya adalah bukan 0 tetapi 6 kilogram. Kemudian pembulatan terbaiknya, karena ini lebihnya hanya 200 kurang dari 500 gram, pembulatan terbaiknya adalah 5 kilogram. Atau anak-anak cukup lihat panahnya dekat dengan 5, maka pembulatan terbaiknya adalah 5 kilogram. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Hasil pengukurannya berapa kilogram, kita lihat. Jarumnya terletak di antara 4 dan 5. Maka beratnya kita tulis dulu. 4 kilogram. Lebihnya berapa skala? Kita lihat. 1, 2, 3. Untuk timbangan yang ini setiap satu skala 200 gram. Maka kalau 3 berarti 3 kali 200. Yaitu 600 gram. Ya, 600 gram. Pembulatan ke bawahnya, ini jarumnya antara 4 dan 5. Pembulatan ke bawahnya adalah 4 kilogram. Pembulatan ke atasnya 5 kilogram. Pembulatan terbaik atau terdekatnya, anak-anak perhatikan. Kalau dengan angka 4, selisihnya 3 skala. 1, 2, 3. Kalau dengan angka 5, selisihnya berapa skala? 1, 2. Maka dekat dengan angka 5, maka pembulatan terbaiknya adalah 5 kilogram. Atau kalau anak-anak perhatikan di sini, 4 kilogram 600 gram itu sama dengan 4,6 kilogram. Nah, di belakang koma ini kan 6. 6 lebih besar dari 5. Maka 4-nya ini ditambah 1. Ya, kalau mau dibulatkan 4-nya ditambah 1. Menjadi 5. 4 tambah 1, 5. Jadi pembulatan terbaiknya adalah 5 kilogram. Dua contoh lagi. Anak-anak perhatikan. Untuk berat jagung yang pertama. Jarum pada skala menunjukkan angka di antara 2 dan 3. Maka hasil pengukurannya kita tulis dulu 2 kilogram. Mengapa tidak ditulis 3? Karena jarumnya belum sampai angka 3. 2 kilogram lebihnya berapa skala? Oh, hanya 1. 1, karena ini 1 kilogramnya dibagi menjadi 5, maka 1 skalanya yang di sini adalah 200 gram. Nah, 200 gram. Maka pembulatan ke bawahnya adalah 2 kilogram. Pembulatan ke atasnya kita lihat 3 kilogram. Pembulatan terbaiknya dekat ke angka 2 daripada ke angka 3. Kalau ke angka 2 kan hanya jaraknya 1 skala. Kalau ke angka 3, jaraknya 1, ya, 1, 2, 3, 4, lebih jauh. Maka pembulatan terbaiknya adalah 2 kilogram. Atau kalau kita lihat dari hasil ini, 2 kilogram lebih 200 gram itu 2,2 kilogram. Karena ini kurang dari 5, maka dihilangkan, lalu pembulatannya menjadi 2 kg. Seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya. Oh, jarum panjangnya tepat di angka 5. Maka beratnya adalah 5 kg. Karena tepat 5 kg, maka tidak ada pembulatan ke bawah, tidak ada pembulatan ke atas, tidak ada pembulatan terbaik. Beratnya ya ini 5 kg sudah selesai. Paham anak-anak? Paham ya? Mudah-mudahan dengan penjelasan Bu Rita ini nanti anak-anak dapat mengerjakan soal-soal latihan dari tugas yang Bu Rita berikan.
Setelah kita belajar bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berat suatu benda menggunakan timbangan duduk, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berat benda menggunakan timbangan digital. Di sini Burita tampilkan dua contoh pertama. Yang A, buah apel ditimbang, kemudian pada timbangan digital terdapat tulisan 2.343. Apa artinya? Artinya bahwa beberapa buah apel yang ditimbang ini beratnya 2 kg lebih 343 gram. Jadi, angka yang di depan titik, angka yang di depan titik ini menunjukkan kilogram, angka yang di belakang menunjukkan gram. Kalau keseluruhannya ditulis, itu menulisnya menjadi 2343 gram. Jika diminta menggunakan kilogram, maka anak-anak tinggal menuliskan 2,343 kilogram. Nah, pembulatan ke bawah bagaimana? Anak-anak perhatikan 2,343 berarti berat apel ini di antara 2 kg dan 3 kg, maka pembulatan ke bawahnya adalah 2 kg, pembulatan ke atasnya 3 kg. Pembulatan terbaiknya, anak-anak perhatikan 343 ya, di sini yang belakang koma adalah 343, itu lebih kecil dari 500. Kalau lebih kecil dari 500, maka dihilangkan. Ini 343-nya dihilangkan. Maka pembulatan terbaiknya adalah 2 kg. Nanti untuk pembulatan, kalau anak-anak masih bingung, anak-anak bisa melihat kembali video pembelajaran yang Burita berikan pada semester 1 tentang pembulatan bilangan. Ya. Oke. Sekarang yang B, contoh yang B kita lihat. Di situ tertulis 2442. Maka berat apelnya adalah 2,442 kg. Atau sama dengan 2442 gram. Pembulatan ke bawahnya berapa kilogram? 2 kilogram. Pembulatan ke atasnya, ini 2-nya ditambah 1, menjadi 3 kilogram. Pembulatan terbaiknya 442 itu kurang dari 500, maka dihilangkan saja. Pembulatan terbaiknya berarti 2 kilogram. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang C, hasil pengukurannya berat apelnya berarti berapa? Kalau ditulis menggunakan gram, berarti beratnya adalah 2573 gram. Jika dituliskan menggunakan kilogram, beratnya 2,573 kilogram. Pembulatan ke bawahnya selalu hanya ini ya, di depan koma yang ditulis 2 kg. Kalau pembulatan ke bawahnya 2 kg, pembulatan ke atasnya tinggal 2 ditambah 1, 3 kg. Pembulatan terbaiknya karena di belakang koma 573 itu lebih besar dari 500, maka 2-nya ditambah 1, atau anak-anak mengikuti pembulatan yang atas. Kalau di belakang koma lebih dari 500, maka anak-anak menggunakan pembulatan yang atas 3 kg.
seperti ini ya. Yang D, hasil pengukurannya adalah 2447 gram atau sama dengan 2,447 kg. Pembulatan ke bawah dari berat apel tersebut adalah 2 kg. Pembulatan ke atasnya 3 kg. Pembulatan terbaik atau terdekatnya, karena di belakang koma 447 itu kurang dari 500, maka ikut pembulatan yang bawah, jadi 2 kg. Nah, sekarang kalau timbangan digitalnya seperti ini. Di sini sudah tertulis 128 gram, berarti beratnya adalah 128 gram. Kalau ditulis menggunakan kilogram, itu kan belum ada 1000 gram, berarti belum ada 1 kilogram. Maka menulisnya 0,128 kilogram. Kemudian pembulatan ke bawahnya berarti berapa? 0 kilogram. Pembulatan ke atasnya 1 kilogram. Ya, karena ini beratnya terletak di antara 0 dan 1. Kemudian pembulatan terdekatnya, karena di belakang koma 128 atau 128 itu kurang dari 500, maka dihilangkan menjadi 0 kg. Ya, atau anak-anak bisa melihat di belakang koma 128 itu kurang dari 500, berarti mengikuti pembulatan yang ke bawah 0 kg. Anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Rita mengenai bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berat suatu benda. Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Jangan lupa tetap tekun belajar, tekun berdoa, dan patuh pada orang tua. Akhir kata, Bu Rita ucapkan selamat belajar, sukses untuk kalian, Tuhan memberkati.